Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusdi Nur Cahyo. Di sini saya akan berbagi lagi mengenai tutorial menginstal dan mengkonfigurasi VPN server di Linux Debian 9 menggunakan VirtualBox, di mana VPN yang kami gunakan di sini yaitu PPTPD. Untuk langkah pertama, tentunya kita harus memiliki sebuah server virtual terlebih dahulu, di mana server kita ini akan kita install dengan VPN server PPTPD. Sebelumnya, kita atur dulu untuk pengaturan jaringannya, masuk ke menu pengaturan, kemudian jaringan atau network, dan di adapter 1 pastikan kita memilih untuk adapter terbridge, karena di sini saya ingin memberikan alamat IP kepada server virtual saya otomatis menggunakan jaringan internet yang saya konekkan di komputer ataupun laptop saya ini. Maka untuk settingannya seperti ini. Kita pilih adapter terbridge atau bridge adapter. Kemudian di sini kita nanti pilih Ethernet yang kita gunakan untuk terkoneksi di internet. Jadi nanti setiap komputer atau laptop pasti berbeda-beda. Kalau sudah kita klik OK, kemudian kita klik tombol mulai atau start. Kita tunggu sampai muncul menu login-nya. Kemudian di situ nanti kita login menggunakan super user atau root. Kita ketikkan root, enter, kemudian masukkan passwordnya root, enter. Setelah login, maka langkah yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu memasukkan repositori disk Debian 1, 2, dan 3 ke dalam server kita. Untuk caranya, kita masuk ke Peranti, kemudian driver optik, kemudian kita pilih Debian 9.4 DVD1, kemudian kita ketik apt strip cd-rom spasi add. Kita enter, dan kita enter lagi. Ini berfungsi untuk melakukan scanning kepada DVD yang kita masukkan. Kalau sudah berhasil, lakukan juga untuk disk ataupun DVD binary 2 dan DVD binary 3. Caranya masih sama, masuk ke Peranti atau device, driver optik, kemudian pilih yang nomor 2, paksa on mount, kemudian kita masuk perintah apt cd-rom add lagi, kemudian kita enter lagi. DVD 2 berhasil, kita lakukan untuk yang DVD 3. DVD 3, paksa on mount, kita apt cd-rom add lagi, sampai berhasil. Ya, ketiga-tiganya sudah kita scan, kita cek semuanya apakah sudah masuk ke repositori kita apa belum, dengan cara mengetikkan perintah nano spasi etc spasi apt slash source.list, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat DVD 1, 2, dan 3 sudah masuk ke repositori kita. Dengan ini kita bisa langsung lanjut ke konfigurasi yang lain. Kemudian kita tekan tombol Ctrl X untuk keluar. Kemudian langkah selanjutnya kita yaitu mengatur untuk network interface-nya, di mana network interface nanti saya akan mengambil IP secara otomatis dari jaringan internet yang sudah saya konekkan, yaitu masuk ke menu atau perintah nano spasi slash etc slash network slash interface. Kita enter. Di bagian paling bawah kita tambahkan script berikut. Auto enp0s3 enter, auto enp0s3 inet dhcp. Kenapa dhcp? Seperti yang saya katakan tadi, karena saya ingin mendapatkan IP secara otomatis dari network ataupun adapter yang saya koneksikan dari internet. Cukup 2 baris ini, kemudian kita tekan Ctrl X, kemudian Y, kita enter. Jangan lupa kita melakukan restart untuk networking-nya, yaitu dengan perintah /etc /init.d networking spasi restart. Kita enter. Pastikan hasilnya oke ya. Kalau belum oke, berarti di sini kita harus sampai oke dulu. Coba saya restart lagi. Masih belum berhasil. Oh, maaf, ada yang salah. Kita masuk lagi ke menu nano/etc
network interface. Ya, kita masuk. Ternyata di sini harusnya bukan auto tapi iFace. iFace. Kita Ctrl X, kemudian yes, kemudian enter. Kita restart lagi dengan perintah etc ini.d network restart, kemudian kita enter. Nah, pastikan hasilnya oke. Oke, setelah kita restart networknya, kita sudah dan tadi sudah memasukkan repository, kita langsung lanjut untuk menginstal VPN-nya, yaitu dengan perintah apt spasi install spasi pptpd. Kenapa ada tambahan D? Karena di sini kita menggunakan server Linux Debian. Dan paket yang kita install namanya pptpd. Kemudian kita enter. Ada konfirmasi, tekan Y, enter. Di sini dia meminta kita memasukkan DVD binary 1. Kita masukkan alat variante atau device. Di fiber optik kita pilih yang DVD 1. Paksa on mount, kemudian kita enter lagi. Kita tunggu sampai proses installnya. Nah, di sini dia meminta juga untuk memasukkan DVD binary 3. Kita masukkan juga lewat piranti div optik. Kita pilih yang DVD 3, kemudian paksa on mount, kemudian kita enter lagi. Nah, di situ proses installnya sudah selesai. Untuk mengantisipasi error yang ada, kita perlu menambahkan satu script lagi supaya apabila ada error, dia bisa terselesaikan, yaitu dengan perintah apt spasi install spasi strip fix strip broken, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah tidak ada error lagi. Dan untuk mengecek statusnya apakah benar sudah terinstall, yaitu dengan perintah dpkg spasi strip l spasi pptpd, kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah menginstal pptpd dengan versi 1.4.0 dan sebagainya. Sampai di sini berarti proses installnya sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita proses konfigurasinya. Konfigurasi yang pertama yaitu kita dengan mengetikkan perintah nano spasi /etc /pptpd.conf. Kemudian kita enter. Kita turunkan ke baris yang paling bawah. Kita cari tulisan local IP dan remote IP yang berada di bawah tulisan recommended. Untuk local IP dan remote IP-nya kita hilangkan tanda pagarnya, kita hapus. Kemudian di local IP kita ganti untuk IP-nya, untuk IP VPN kita, semisal di sini saya isikan 10.10.10.1. Kemudian untuk remote IP di sini yang digunakan untuk diberikan kepada klien yang terkoneksi dengan VPN kita, yaitu dengan ring 10 sampai 20. Jadi nanti yang terkoneksi ke VPN kita hanya ring 10 sampai 20 saja. Kalau sudah kita tekan Ctrl X, kemudian Y, terus enter. Itu konfigurasi yang pertama. Untuk konfigurasi yang kedua yaitu dengan perintah nano spasi /etc/ppp /pptpd.strip option. Kita enter. Nah, di sini yang pertama kita ubah yaitu name pptpd-nya, di mana pptpd-nya di sini kita ganti dengan nama hostname kita yaitu Debian. Kemudian turun lagi ke bawah, kita cari tulisan yang bertuliskan msdns. Di sini ada 2 baris, kita pakai satu saja, maka untuk yang baris yang pertama kita hapus atau hilangkan tanda pagarnya. Kemudian IP DNS-nya kita ubah menjadi IP DNS Google yaitu 8.8.8.8 karena di sini kita belum memiliki DNS. Kalau sudah, kita tekan Ctrl X, kemudian Y, terus enter. Itu konfigurasi yang kedua. Sebelum melanjut ke konfigurasi yang ketiga, kita perlu menambahkan dulu untuk user ataupun akun yang akan kita gunakan sebagai user VPN kita dengan perintah add user spasi nama user yang akan kita tambahkan. Semisal di sini nama usernya yaitu Zuhdi. Maka untuk perintahnya add user spasi Zuhdi. Kemudian kita enter. Oh, di sini tulisannya Zuhdi sudah ada. Maka saya pakai user lain, coba ya. Add user
spasi Cahyo. Di sini saya masukkan passwordnya Cahyo dan enter. Masukkan lagi Cahyo, enter. Untuk full name saya kosongi. Ada konfirmasi Y atau N, kita ketik Y, kemudian enter. Kita berhasil menambahkan satu akun. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu konfigurasi yang ketiga, kita masuk dengan perintah nano spasi etc spasi ppp /cap secret. Tulisannya CHAP strip SECRETS. Kemudian kita enter. Pada bagian ini harusnya tadi kan kosong seperti ini ya. Kalau kosong kita tambahkan untuk user yang sudah kita tambahkan tadi yaitu Cahyo. Kemudian strip tab di bawahnya server kita tulis hostname-nya yaitu Debian. Kemudian di bawahnya secret kita tuliskan untuk passwordnya yaitu password Cahyo. Kebetulan di sini passwordnya sama dengan username-nya. Kemudian di bawahnya IP kita kasih simbol bintang. Kalau sudah kita tekan Ctrl X, kemudian Y, terus enter. Sampai di sini konfigurasinya sudah selesai, maka untuk menyelesaikannya kita perlu merestart untuk pptpd-nya, yaitu dengan perintah /etc/init.d pptpd spasi restart. Kita enter, pastikan hasil restartannya oke. Kemudian kita cek statusnya apakah sudah running atau belum dengan perintah /etc/init.d /pptpd spasi status dan kita enter. Pastikan statusnya di sini yaitu active running. Kalau belum aktif running berarti dia belum enable atau belum aktif. Pastikan di sini sudah status aktif atau running. Ya, sampai di sini proses instalasi dan konfigurasi VPN server di Linux Debian 9 menggunakan VirtualBox sudah selesai. Kemudian untuk pengujiannya kita perlu terkoneksi ke komputer klien, di mana di sini saya menggunakan komputer klien yaitu laptop ataupun komputer saya ini yang akan saya gunakan sebagai host atau kliennya. Maka untuk pengujiannya langkahnya yaitu di bagian pojok kanan bawah di sini ada adapter ataupun network ya. Bisa diklik kanan, kemudian open network and internet setting. Kemudian masuk ke menu VPN. Kemudian di sini kita tambahkan VPN connection dengan klik tanda plusnya. Kemudian di sini saya memilih VPN provider Windows built-in. Kemudian connection name-nya, semisal saya beri VPN spasi Cahyo. Kemudian untuk server name atau address kita bisa lihat server ataupun IP di komputer server kita. Gimana ngeceknya? Kita masuk ke VirtualBox lagi untuk mengecek IP server kita yaitu dengan perintah IP spasi A. Kemudian kita enter. Kita bisa lihat di bagian ENP0S3 ini, di mana di sini kita bisa lihat IP-nya berapa. Di sini yaitu 192.168.10.118. Kita masukkan di sini 192.168.10.118. Kemudian VPN type-nya kita pilih yang PPTP. Kemudian di sini kita masukkan username kita yang kita daftarkan tadi yaitu Cahyo. Kemudian passwordnya juga Cahyo. Kemudian kita save. Di sini sudah terbentuk VPN Cahyo. Untuk mengkoneksikannya, kita klik koneksi VPN Cahyo ini, kemudian kita tekan tombol connect ini atau klik tombol connect ini. Pastikan di sini statusnya connected. Kalau connected berarti server dan klien VPN kita ini sudah berhasil terkoneksi. Itu artinya atau menandakan bahwa konfigurasi server VPN kita sudah berhasil. Ditandai dengan klien kita ini sudah terkoneksi ke server VPN kita menggunakan VPN connection ini. Ya, sampai di situ ya penjelasan dari saya ataupun tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara penonton dan ada kurangnya saya mohon maaf.